Assalamualaikum, kembali lagi bersama Cherry Mist. Kali ini Cherry Mist akan menyuguhkan cerita yang lebih mistis, horor, dan seru. Sebelum itu saya doakan agar kita semua dilancarkan rezeki, disehatkan jasmani dan rohani. Amin. Tidak usah berlama lagi, yuk kita dengarkan ceritanya. Kabut pagi masih menggantung rendah di lembah ketika aku tiba di desa Kendalisada, menepati janji pada mendiang kakek Dirman. Aku, seorang dosen arkeologi yang lebih nyaman dengan debu perpustakaan daripada misteri-misteri tanah Jawa, merasa seperti ikan di darat di tengah sawah berundak dan udara pegunungan yang menusuk tulang. Warisan satu-satunya dari kakek yang seorang mantri cacar itu hanyalah secarik kertas tua bertuliskan koordinat dan pesan singkat. Jaga situs itu. Mereka belum pergi. Mereka siapa? Kakek tak pernah menjelaskan. Pesan itu datang seminggu sebelum ia ditemukan wafat dengan tenang di beranda rumahnya. Mata terpejam menghadap gunung. Namun kedua tangannya mencengkeram segenggam tanah liat merah seperti darah kering. Desa Kendalisada menyambutku dengan senyum sumbing. Rumah-rumah kayu tua dengan atap ilalang, jalan setapak berbatu, dan matahari yang enggan menampakkan diri sepenuhnya. Pak Lurah, Sugeng, pria berperawakan kecil dengan kumis tipis, menyalami tanganku erat. "Selamat datang Mas Arkah, kami sudah menunggu. Pesan terakhir Mbah Dirman, kami hormati," ujarnya. Namun matanya tidak bertemu dengan mataku. Tatapannya melayang ke arah punggung gunung di barat, di mana kabut tampak lebih tebal, lebih abu-abu, seperti asap yang membeku. "Situs yang Bapak maksud di mana tepatnya?" tanyaku, mengeluarkan peta dan catatan lapangan. Sugeng terdiam sejenak. "Tanah Uruk, Mas. Daerah itu kami sebut Tanah Uruk, tanah yang diuruk atau ditimbun. Tapi bukan sembarang timbunan." Suaranya berbisik. "Konon, itu adalah pintu." "Pintu apa?" Ia hanya menggeleng. "Lebih baik Mas lihat sendiri. Tapi jangan sendirian. Dan pulang sebelum azan maghrib. Itu wasiat Mbah Dirman." Ia menunjuk seorang pemuda tegap bernama Joko untuk memanduku. Joko sedikit banyak bisa bahasa Indonesia, namun lebih banyak diam. Langkahnya gesit di lereng, sementara aku terengah-engah. Perjalanan 2 jam menyusuri lereng curam, melintasi kebun kopi yang sepi, dan akhirnya memasuki hutan kecil yang sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada kicau burung, desir daun pun seperti teredam. Hanya napas beratku dan langkah Joko yang mantap. "Di sana," ucap Joko tiba-tiba. Suaranya serak, memecah kesunyian yang menekan. Ia menunjuk ke sebuah cekungan besar di antara 2 bukit kecil. Tanahnya berwarna merah tua, kontras dengan hijau coklat sekitarnya. Tidak ada pepohonan yang tumbuh di atasnya, hanya semak-semak rendah yang kerdil. Di tengah cekungan itu tampak susunan batu andesit yang tidak rapi, seperti fondasi atau altar yang telah runtuh sebagian. Udara di atas tanah merah itu bergetar samar, seperti hawa membara yang keluar dari perut bumi, meski hawa pegunungan saat itu dingin. "Tanah Uruk," bisik Joko, lalu membuat gerakan aneh dengan tangannya. Ibu jari ditekuk, keempat jari lain dikepal ditekankan ke dadanya. Sebuah bentuk perlindungan. Aku mendekat. Hati berdebar bukan karena fisik, tapi karena insting purba yang membisikkan bahaya. Tanah itu lunak, gembur, seakan baru saja dibalik. Aku berlutut, mengambil sedikit sampel. Tanahnya halus, berbau logam dan sesuatu yang manis busuk, seperti daging yang mulai membusuk dicampur dengan bunga sedap malam. Bau yang membuat perut mual. "Joko, apa yang terjadi di tempat ini dulu?" Joko menggeleng kuat-kuat. "Nanti Mas, nanti tanya Mbah Sastro. Dia yang tahu. Kita pulang, matahari sudah di sini," katanya menunjuk ke langit barat yang mulai jingga. Malam pertama di rumah peninggalan kakek Dirman, sebuah rumah joglo kayu tua yang berderit, aku dijamu makan malam oleh keluarga Pak Lurah. Di sanalah aku bertemu Mbah Sastro, lelaki tua paling sepuh di desa. Matanya keruh, namun sorot tajamnya masih tersisa. "Kau anaknya Dirman?"
Suaranya parau seperti gesekan batu. Wajahmu mirip, dan nasibmu mungkin juga. Apa maksudnya, Mbah? Tanyaku sambil menyuap nasi. Dirman datang dulu sebagai mantri, urus cacar, kusta, tapi dia tertarik pada tanah uruk. Dia dengar cerita, dia baca naskah-naskah lontar yang kami simpan. Dia bilang, itu bukan situs biasa, itu tempat penahanan. Menahan apa? Mbah Sastro menatapku lama. Kami sebut Gendorowo Wahana, makhluk penunggu kendaraan, tapi bukan kendaraan biasa. Menurut leluhur, dahulu ada sebuah perahu besar, kereta angkasa dari Kahyangan yang jatuh di sini. Penumpangnya tidak semuanya mati. Ada yang terperangkap di antara dunia. Tanah uruk itu kuburan perahunya dan juga penjara bagi yang masih hidup. Cerita itu terdengar seperti mitos, tapi cara Mbah Sastro bercerita dengan nada datar namun penuh keyakinan membuat bulu kuduku berdiri. Kakek Dirman meninggalkan pesan jaga situs itu. Kenapa? Karena upacara penahanan harus terus dilakukan. Setiap bulan Suro, pada malam tanpa bulan, kami menabur sesaji khusus, bukan bunga dan makanan, tapi benda-benda besi berkarat, kain tenun dengan pola tertentu dan darah ayam jago merah untuk menguatkan ikatan. Dirman yang memimpin setelah dukun terakhir meninggal. Sekarang Dirman pergi, ikatan itu bisa lemah. Aku menganggapnya sebagai cerita pengantar tidur, tapi malam itu tidurku gelisah. Aku bermimpi aneh, berdiri di tanah uruk. Tanah merah itu bergerak seperti ombak, dan dari dalamnya terdengar suara gemuruh halus, seperti roda kereta kayu berderit di atas batu, diiringi bisikan-bisikan yang bukan dalam bahasa manusia, melainkan rangkaian suara klik dan dengung yang meresahkan. Keesokan paginya, dengan kepala berat, aku memutuskan kembali ke tanah uruk sendirian, melanggar peringatan. Aku butuh data objektif, foto, pengukuran, sampel tanah lebih dalam. Saat aku tiba, suasana berbeda. Kabut tebal menyelimuti cekungan itu, membuat susunan batu-batu itu seperti bayangan raksasa yang mengintai. Aku mulai bekerja, mengambil gambar, mengukur. Saat sedang mencoba menggali sedikit tanah lebih dalam dengan lingkis, ujung besi itu membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi logam. Dengan susah payah, aku menggalinya. Itu adalah sepotong lempengan logam berwarna kehijauan karena korosi, namun dengan pola yang aneh, seperti ukiran rantai yang saling mengikat, atau mungkin tulang belakang yang terputus-putus. Polanya tidak familiar, tidak seperti motif Jawa, India, atau Cina manapun. Lebih organik dan sekaligus mekanis. Saat aku membersihkan tanah di sekitarnya, angin tiba-tiba berhembus kencang, memutar kabut itu. Bau manis busuk itu menyerang indera penciumanku dengan dahsyat, membuat mataku berair. Dari dalam lubang galianku yang dangkal, sesuatu merayap keluar. Bukan hewan, bukan serangga. Itu seperti akar, tetapi berwarna hitam legam dan berminyak, berdenyut pelan mencari-cari di udara seperti lidah ular. Kemudian, lebih banyak lagi yang keluar, merambat ke atas tanah, mendekati sepatu bootku. Aku menjerit, menarik kaki, dan tanpa pikir panjang mengambil lingkis dan menghantam akar hitam itu. Saat besi menyentuhnya, terdengar suara jeritan melengking, tinggi, bukan dari mulut makhluk hidup manapun yang aku kenal. Seluruh akar hitam itu menyusut cepat kembali ke dalam lubang, seakan terbakar. Napasku tersengal-sengal. Aku melihat lingkis di tanganku. Di ujungnya melekat sisa cairan kental kehitaman, seperti oli tapi lebih pekat, menguapkan bau besi terbakar dan daging hangus. Aku melarikan diri, kembali ke desa dengan jantung berdegup kencang. Pak Lurah Sugeng melihat wajahku dan langsung tahu. "Mas sudah ke sana sendirian ya?" tanyanya. Wajah pucat. Aku mengangguk, tak mampu bicara. Aku menunjukkan foto lempengan logam di kameraku. Begitu melihatnya, Mbah Sastro yang kebetulan ada di sana hampir terjatuh. "Perahunya, bagian dari kulit perahunya," bisiknya, penuh horor. "Kau telah menyentuhnya. Kau telah membangkitkan perhatian mereka." "Mereka siapa, Mbah?" tanyaku, suara meninggi. "Gendorowo Wahana, roh penunggu yang terperangkap. Mereka butuh kendaraan baru, butuh tubuh."
Malamnya, desa menjadi tegang. Mbah Sastro bersikeras upacara penguatan harus dilakukan sekarang, tidak bisa menunggu bulan suro. Aku, dianggap sebagai pemicu, harus ikut serta. Ini salahmu, Mas. Kau harus bertanggung jawab, kata Pak Lurah dengan berat. Upacara dilakukan di pinggir hutan menghadap arah Tanah Uruk. Tidak ada api unggun besar, hanya sebuah kendi tanah liat berisi sesaji aneh. Paku berkarat, pecahan kaca, potongan kawat, kain mori dengan pola lingkaran konsentris dicelup warna coklat tua. Konon dari campuran getah pohon tertentu dan abu. Seekor ayam jago merah yang dipotong lehernya. Darahnya diteteskan ke dalam campuran itu. Mbah Sastro memimpin mantra dalam bahasa Jawa kuno yang hampir tak bisa kupahami. Suasana mencekam. Angin malam berbisik di sela daun. Saat Mbah Sastro menyelesaikan mantra terakhir dan akan menuangkan kendi ke arah Tanah Uruk, terjadi. Kendi di tangannya tiba-tiba retak, lalu pecah berkeping-keping. Cairan coklat kemerahan di dalamnya tumpah ke tanah, namun tidak meresap. Cairan itu bergerak sendiri, membentuk pola. Pola yang sama seperti pada lempengan logam yang kutemui. Semua orang terdiam membeku. Kemudian, dari arah Tanah Uruk, datanglah suara. Deru, deret, deret. Seperti roda kereta kayu berat ditarik di jalan berbatu. Klik, klak, klik, klak. Seperti persneling atau sendi-sendi yang beradu. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Bukan dari jalan setapak, tapi seakan muncul dari dalam bumi, bergema di tulang kering kami. Lari, pulang, kunci semua pintu. Jangan keluar sampai matahari terbit, teriak Mbah Sastro. Suaranya pecah oleh ketakutan. Kami berpencar seperti tikus. Aku berlari sekuat tenaga menuju rumah kakek Dirman. Sesampainya di sana, aku mengunci pintu dan jendela kayu yang berat, mendorong lemari kayu tua untuk menahan pintu. Suara itu semakin dekat, kini terdengar jelas di luar rumah. Deret, deret, klik, klak. Dan kemudian, berdiri di depan pintu. Bukan bayangan manusia, bentuknya lebih tinggi, kurus, dengan proporsi yang salah. Kepalanya memanjang ke atas, seperti dihiasi atau memiliki struktur aneh. Dadanya cekung, tangannya terlalu panjang hingga hampir menyentuh tanah. Seluruh tubuhnya terlihat seperti terbuat dari bayangan pekat, namun di dalamnya berkelip-kelip titik cahaya redup, seperti kunang-kunang terjebak dalam aspal. Dan bau manis busuk yang sama memenuhi seluruh ruangan melalui celah-celah pintu. Tok, tok, tok. Jarinya, atau sesuatu yang mirip jari, mengetuk pintu. Bukan ketukan meminta izin, melainkan ketukan berirama aneh, seperti kode. Arka. Suara itu memanggil namaku, bukan melalui telinga, tapi langsung di dalam kepalaku. Suaranya seperti campuran suara kakek Dirman, suaraku sendiri, dan gemuruh mesin tua. Kami kenal darahmu, darah penjaga. Aku terduduk di lantai, bersembunyi di balik meja, berusaha menahan napas. Pintu lemah, penjaga pergi. Kami butuh kendaraan baru. Kau menyentuh kulit kami, kau memanggil kami. Ketukan berubah menjadi cakaran. Bunyi kayu tergores keras, seperti kuku logam menggeraruk. Beri kami bentuk, buka pintu. Aku merangkak ke kamar kakek, mencari apapun yang bisa digunakan. Mataku menatap peti kayu tua di sudut. Dengan gemetar, kubuka. Di dalamnya bukan pakaian, tumpukan buku catatan lapangan kakek, beberapa alat medis tua, dan sebuah bungkusan kain merah. Kubuka bungkusan itu. Isinya membuat nafasku tersendat. Sebuah keris. Bukan keris pusaka yang indah, tapi keris tua yang sederhana. Bilahnya berwarna gelaubu suram, berhulu kayu yang telah menghitam. Namun di pangkal bilahnya terukir pola yang sama, pola rantai atau tulang belakang, dan terasa hangat. Di sampingnya sebucuk surat.
Untuk cucuku, Arka, bila kau membaca ini, berarti mereka telah datang. Keris ini bukan untuk bertarung, tapi untuk memutus. Dibuat dari besi meteor dan campuran logam yang sama dengan serpihan perahu mereka. Polanya adalah pola pengunci. Tusukkan ke tanah pusat tanah uruk, dan bacalah mantra yang terlampir. Ini akan memperkuat ikatan, tapi juga akan menguncimu di sini sebagai penjaga baru. Maafkan kakek, pilihlah. Di luar, cakaran semakin ganas. Kayu pintu mulai pecah. Bayangan hitam sudah bisa kulihat melalui celah-celahnya. Aku tidak punya pilihan, atau lebih tepatnya, hanya ada satu pilihan, bukan untukku, tapi untuk semua orang di desa ini. Dengan keris di satu tangan dan surat berisi mantra di tangan lain, aku mengambil ancang-ancang. Lalu, dengan teriakan mengumpulkan seluruh keberanian, aku mendorong lemari penahan, membuka pintu yang hampir hancur, dan menerjang keluar. Bayangan hitam itu ada di depanku. Dingin yang bukan dingin udara menyergapku, seperti seluruh energi hidup disedot. Aku berlari, melewatinya, menuju jalur ke tanah uruk. Suara jeritan marah mendengung di kepalaku, dan langkah berat deret-deret mengejarku. Aku berlari lebih cepat dari yang pernah kubayangkan, diterangi cahaya bulan sabit yang menyipit. Tanah uruk terhampar di depanku, memancarkan cahaya redup kehijauan dari dalam tanah. Di tengahnya, tanah bergolak, seperti sesuatu yang besar hendak keluar. Tanpa berpikir, aku menerjang masuk ke area tanah merah, merasakan kaki-kaki akar hitam menjulur mencoba meraihku. Aku menghindar, melompati batu-batu, menuju pusat di mana aku menggali tadi. Dengan semua kekuatan, aku membenamkan keris tua itu sampai ke hulunya, ke dalam tanah lunak yang terasa seperti daging. Lalu, dengan suara bergetar, aku membacakan mantra dari surat kakek. Kata-kata Jawa kuno itu berat di lidah, tapi setiap suku kata terasa mengalirkan energi. Tanah di sekitarku bergetar hebat. Cahaya kehijauan meredup, berganti dengan cahaya keemasan samar yang memancar dari keris. Bayangan hitam yang mengejarku berhenti di tepi tanah uruk, menjerit kesakitan. Bentuknya mulai tidak stabil, berkelip-kelip seperti sinyal buruk. Tidak, penjaga baru, ikatan abadi, teriaknya di dalam pikiranku. Aku terus membaca hingga mantra terakhir. Saat aku mengucapkan kata penutup, ada hentakan dahsyat. Cahaya keemasan meledak dari keris, menyebar seperti jaring cahaya di atas seluruh area tanah uruk, lalu menancap ke dalam tanah. Bayangan hitam itu lenyap dengan erangan panjang yang memudar. Kesunyian kembali. Aku terjatuh di lantai, kelelahan. Saat matahari terbit, aku ditemukan oleh Joko dan warga lain yang berani mendekat. Wajah mereka penuh kelegaan dan belas kasihan. Ikatan diperkuat, Mas, kata Mbah Sastro, membantuku berdiri. Tapi aku sekarang bagian dari ikatan itu. Aku menyelesaikan kalimatnya. Mengerti. Keris itu tidak bisa dicabut lagi, dan kehadiranku, darahku, seperti kakek dulu, menjadi bagian dari penjagaan. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku tetap di Kendali Sada. Rumah kakek menjadi rumahku. Aku pelajari semua catatannya, naskah-naskah yang disimpan warga. Aku pahami bahwa yang kami jaga bukan makhluk jahat, tapi entitas yang terdampar, terluka, dan ingin pulang dengan cara yang salah, dengan mengambil kendaraan dari dunia kita. Setiap bulan Suro, yang kini memimpin upacara penahanan adalah aku. Setiap hari aku merasakan kehadiran mereka di balik tanah uruk itu, menggerutu, berharap, dan setiap malam, dalam mimpi, aku masih mendengar suara roda kereta kayu berderit dan bisikan yang memanggil-manggil. Kadang-kadang aku bertanya, apakah ini kurungan atau perlindungan? Apakah kami penjaga atau penjajah? Tidak ada jawaban. Yang ada hanyalah tanah merah yang harus tetap tertutup, keris yang tidak boleh tercabut, dan seorang penjaga baru yang belajar menerima takdirnya. Sebuah warisan horor yang kini menjadi darah dan nafasnya. Dan di kala senja, ketika kabur turun menyelimuti lembah, aku duduk di beranda seperti dulu kakek duduk, menatap ke arah gunung, merasakan getaran halus dari tanah uruk, dan berbisik pada angin. Aku di sini, masih di sini.
Mereka belum pergi, dan aku juga tidak akan pernah bisa.